warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sahabat, salam kasih sayang. Karena kita sama dalam satu alam Indonesia. Kenapa saya berurusan dengan alam Indonesia? Karena ada pola pendidikan yang dikenal dengan pola nativisme atau natural atau alami. Maka saya akan mengulas apa itu hikmah dari nativisme dan alami itu. Sebenarnya segala unsur di alam Indonesia ini kulturnya memang kultur surgawi gitu. Alam Indonesia bisa jadikan alam pelipur lara, alam obat. Negerinya lebih daripada negeri 1001 malam seperti Baghdad. Ketika kita berinteraksi sosial dengan alam Indonesia sendiri, insya Allah hasilnya 100%. Nah, 99% alam Indonesia itu alam kuratif, alam penyembuhan, alam preventif, alam pencegahan, dan satu lagi alam solutif, alam penyelesaian masalah kehidupan warga negara Indonesia di wilayah Jamrut Khatulistiwa Indonesia. Contoh, bingung dengan ada yang namanya sampah. Ini pola nativisme. Contoh, ini ada buku, punya barang bekas, daur ulang, jadikan uang. Kenapa kita jadi bingung? Karena kita salah menilai barang-barang yang disebut barang-barang yang sudah tidak layak pakai, atau kita sering menyebutkan barang bekas. Padahal kita salah menilai barang bekas karena kita menganggap barang bekas itu tidak ada nilai manfaatnya. Ketika paradigma kita atau pola kita berpikir subjektif, berarti bukan pada masalah barang bekasnya. Yang menjadi masalah adalah subjek kita dalam memahami bahan bekas. Berarti yang jadi masalah bukan barang bekasnya, tapi pola pikir kita dalam menilai barang bekas. Contoh, misalkan ketika alam Indonesia ingin ramai, ingin bersih, maka ramaikan pola pikir dalam menilai bahan bekas. Apabila 1 kilogram bahan bekas di hantaran Sungai Citarum, kita nilai 1 kilogram itu 2.000. Dalam jangka 7 hari atau 7 minggu, paling lama 1 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, di bawah 1 tahun Citarum bisa selesai. Karena apa? Masyarakat tahu dalam 1 kilogram barang bekas itu ada nilai. Maka dengan ada nilainya itu, mereka akan berlomba-lomba untuk mendaur ulang si sampah atau barang bekas itu. Ketika terjadi proses sistem seperti itu, otomatis terjadi pasabakil khairat. Mereka berlomba-lomba mencari barang bekas. Kemudian mereka bisa memilah dan memilih menjadi berkah, menjadi rupiah. Dari mana sampah organik, mana sampah anorganik, mereka bisa membuat karya. Nah, pola nativisme ini seperti itu, tidak jauh. Ketika mereka bisa menilai dari bahan-bahan plastik, bisa dijadikan sebuah kreasi, bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Karena akibat salah menilai tidak ada manfaatnya, ini dikembalikan bahwa itu ada manfaatnya. Ketika manfaatnya bisa diambil, maka selesailah alam Indonesia seperti itu. Maka seperti itu. Alhasil, mereka akan berpikir dari bahan daur ulang. Coba kita tingkatkan bahan baku atau bahan belum jadi. Di Indonesia ini ramai. Yang tadinya mungkin membuat miniatur kapal dari styrofoam, dari sendal jepit, dibuat mobil-mobilan atau dibuat styrofoam untuk terbang-tembangan. Si anak akan melihat, anak-anak kita akan melihat ayahnya seorang pengrajin mobil-mobilan atau kapal dari pesawat styrofoam. Tapi alhasil si anak ketika besar, dia akan berpikir sendiri, rasa ingin tahunya itu semakin tinggi. Bagaimana kalau si kapal itu bisa terbang dalam durasi waktu 10 menit? Ada persatuannya mungkin pasi atau aeromodeling. Mereka mengembangkan seperti itu. Nah, itu namanya sekolah alam. Mereka berinteraksi alam menggunakan bahan bekas sebagai bahan mainan. Tapi apabila menjadi insinyur, mungkin mereka akan membuat pesawat tempur yang original buatan Indonesia. Mungkin itulah tentang alam Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.